mengevaluasi gejala heart failure dengan atrial fibrillation. Ini adalah sejawat sudah ketahui semua bagaimana scoring kita untuk menentukan resiko terjadinya thromboembolism pada atrial fibrillation yang sudah kita kenal sebagai CHA2-FAST score. Di sini melibatkan C, ada congestive heart failure, ada hypertension, ada usia, ada diabetes, dan jenis kelamin. Kalau kita perhatikan di sini semakin tinggi CHA2-FAST score-nya, maka angka resiko stroke akan semakin tinggi. Pada literatur guideline IHC dikatakan pada pria itu di atas 2 sudah resiko thromboembolism, sedangkan pada wanita itu di atas 3. Nah, bagaimana strategi rate control pada pasien heart failure? Kalau kita merujuk pada guideline IHC 2020 dari AF, di sini kita lihat kita harus assess comorbidities, yaitu ada tidaknya heart failure. Pada heart failure yang HFpEF, preserved ejection fraction ataupun dengan hipertensi, first line terapi adalah beta blocker atau non-dihydropyridine CCB. Sedangkan pada yang heart failure reduced ejection fraction, first line terapi adalah beta blocker. Kira-kira kenapa tidak dimasukkan non-dihydropyridine di sini? Karena kita ketahui bersama bahwasanya non-dihydropyridine CCB kontraindikasi pada pasien heart failure sebab adanya retensi cairan yang akan memperburuk gagal jantung. Makanya pada reduced ejection fraction tidak dimasukkan non-dihydropyridine calcium channel blocker. Ini adalah guideline IHC yang 2020 bahwasanya beta blocker, diltiazem, verapamil yaitu CCB yang non-dihydropyridine ini digunakan pada pasien heart failure dan AF ejection fraction di atas 40%. Sedangkan pada yang reduced ejection fraction, pilihan pertama adalah beta blocker dan atau digoxin, di mana dikatakan target resting heart rate adalah di bawah 110 kali per menit. Nah, kemudian pada guideline terbaru oleh IHC dirilis kemarin 2021 September, di sini kita lihat bagaimana assessment approachment pada pasien AF dengan heart failure reduced ejection fraction. Pada hemodinamik yang stabil, kita pertimbangkan rate control dengan pemakaian beta blocker. Sedangkan pada yang tidak stabil, kita pertimbangkan untuk electrocardioversion. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwasanya kapan kita memulai antikoagulan pada pasien AF dengan heart failure? Kalau kita hitung scoring CHA2-FAST score-nya di atas 2 pada pria dan pada wanita di atas 3. Dan dikatakan di sini untuk rate control tetap adalah beta blocker untuk short and long term rate control in pasien heart failure dengan atrial fibrillation. Dan pada yang tidak stabil, hemodinamik tidak stabil, untuk rapid ventricular rates dapat kita pertimbangkan urgent electrocardioversion. Kemudian komorbid yang berikutnya dari kardiak adalah coronary artery disease. Coronary artery disease merupakan masalah yang paling sering ditemukan penyebab heart failure pada negara berkembang. Dan pasien-pasien heart failure yang baru terdiagnosis, new onset ataupun de novo, jangan lupa pikirkan penyebabnya adalah coronary artery disease. Dan beta blocker merupakan terapi utama pada heart failure reduced ejection fraction yang diakibatkan oleh CAD yang karena memiliki berbagai benefit. Di mana target heart rate-nya di sini adalah di bawah 70. Jika dengan dosis beta blocker yang sudah dapat ditoleransi, namun terdapat heart rate yang masih di atas 70, dapat kita pertimbangkan pemakaian ivabradine. Ini adalah guideline IHC 2021 bagaimana tata laksana heart failure dengan CAD atau di sini chronic coronary syndrome. Di sini kita lihat beta blocker menempati kelas 1 rekomendasi utama heart failure dengan coronary artery disease. Kemudian kita lihat bagaimana gejalanya dan perhatikan juga bagaimana target heart rate pada pasien coronary artery disease. Kita lihat di sini target heart rate adalah di bawah 70. Jika masih di atas 70, kita pertimbangkan pemberian ivabradine. Oke, kemudian komorbid yang berasal non kardiovaskular yang paling sering adalah diabetes mellitus, thyroid, and lung disease. Saya akan bahas yang pertama tentang heart failure dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan faktor risiko terjadinya heart failure. Begitu juga sebaliknya, bahwasanya heart failure juga dapat meningkatkan hiperglikemik atau kejadian diabetes mellitus. Tentunya heart failure dengan diabetes memiliki prognosis yang jelek dan
status fungsional yang jelek juga. Dan manajemen faktor cardiovascular risk dapat mengurangi end organ damage atau heart failure. Tentunya kita barengi dengan kontrol tekanan darah, modifikasi agresif dari dislipidemi, pemakaian antiplatelet, dan modifikasi lifestyle. Di sini kita lihat bagaimana patofisiologi gagal jantung menyebabkan hiperglikemik, yaitu melalui aktivasi simpatetik nervous system yang akan merangsang liver melalui proses hepatogluconeogenesis dan glycogenolysis yang akan meningkatkan kadar gula darah. Selain itu, heart failure juga akan menginhibisi pankreas yang akan menurunkan insulin sehingga terdapat peningkatan gula darah. Nah, bagaimana pula diabetes menyebabkan terjadinya heart failure? Di sini saya ambil dari literatur AHA Scientific Statement bahwasanya diabetes dengan kondisi hiperglikemik dapat mengaktifasi terjadinya proses inflamasi dan disfungsi endotel yang akan memperburuk terjadinya mencetuskan coronary artery disease sehingga yang berujung pada iskemik kardiomiopati yang akan berakibat pada gagal jantung pada diabetes. Selain itu, melalui mekanisme aktivasi RAS sistem dan adanya handling kalsium dan utilisasi dari asam lemak yang akan membentuk ACE, di mana proses ini akan menyebabkan fibrosis kardiak yang akan berujung pada diabetic cardiomyopathy dengan hasil adalah heart failure pada diabetes. Jadi sejawat sekalian, bahwasanya heart failure dan diabetes saling terkait satu sama lain. Artinya apa? Dari guideline ini kita lihat literatur ini bahwasanya setiap pasien dengan cardiovascular disease kita harus assess ada tidaknya diabetes mellitus pada pasien tersebut. Atau sebaliknya, pada pasien diabetes mellitus kita harus assess apakah terdapat masalah cardiovascular disease pada pasien tersebut melalui serangkaian pemeriksaan, yaitu ECG, ekokardiografi, exercise test, bila perlu kita lakukan Holter kalau memang terdapat kecurigaan adanya aritmia. Ini adalah outcome klinis dari heart failure dengan diabetes mellitus. Di sini kita perhatikan adanya agent dari SGLT2 inhibitor, yaitu empagliflozin dan canagliflozin melalui studi EMPA-GREG outcome dan CANVAS, di mana pada studi ini dibandingkan placebo terdapat penurunan angka hospitalisasi akibat heart failure. Oleh karena itu, maka guideline terbaru 2021 kemarin yang dirilis oleh ESC di September menempatkan SGLT2 inhibitor sebagai cornerstone terapi lini pertama untuk tata laksana heart failure, di mana SGLT2 inhibitor dapat mengurangi angka hospitalisasi serta major cardiac events serta disfungsi renal dan kematian akibat kardiovaskular. Nah, bagaimana dengan terapi gagal jantung lainnya? Di sini kita lihat tentang beta blocker dan efeknya pada reduksi mortality. Ini saya ambil dari jurnal Diabetic Care. Terdapat efek dari peningkatan dosis beta blocker pada angka mortalitas. Pada studi ini kita lihat penggunaan bisoprolol pada dosis yang lebih besar, yaitu pada kurva yang merah, terdapat penurunan angka mortalitas sampai di bawah 40% dengan dosis bisoprolol hingga di atas 7,5 mg. Ini pada populasi yang diabetes. Berikut juga pada yang non-diabetes terdapat penurunan angka mortalitas sebanyak di bawah 40% dengan peningkatan dosis beta blocker. Nah, bagaimana target terapi pada pasien diabetes? Tentunya di sini adalah HbA1c di bawah 7% dan preprandial capillary plasma glucose 80-130 dan peak postprandial di bawah 180 mg per desiliter. Di sini kita lihat bagaimana target terapi dari guideline ESC pre-diabetes and diabetes. Targetnya adalah di bawah 7% atau di bawah 53 mmol. Untuk mencegah hipoglikemik yang signifikan dapat lebih rendah lagi, yaitu di bawah 6,5. Sedangkan pada usia yang lebih tua itu target HbA1c di bawah, lebih tinggi lagi, itu di bawah 8 dan di bawah 9. Sejawat sekalian, ternyata ada hubungan antara HbA1c dengan severitas dari gagal jantung. Pada grafik ini kita lihat semakin tinggi kadar HbA1c, maka angka severitas gagal jantung semakin buruk. Kita lihat pada HbA1c yang 8, ini kejadian gagal jantung adalah stage day heart failure. Sedangkan pada HbA1c
yang lebih kecil 6,5%, ini stage-nya lebih ringan yaitu stage A atau B. Dan di sini kita lihat pada HbA1c yang tinggi di atas 8,5%, ini dapat menyebabkan simptomatik hyperglikemik. Dan lagi-lagi ini tentunya berdasarkan status fungsional pasien dan resiko terjadinya hipoglikemik. Oke, komorbid berikutnya yang sering terjadi pada heart failure adalah hyperthyroidism. Apa pentingnya kita belajar hipertiroid pada heart failure? Karena sebanyak 6% pasien hipertiroid menderita gagal jantung dan memiliki disfungsi left ventricle. Dan kebanyakan terdapat mekanisme aritmia yang paling sering adalah atrial fibrillation. Dan prolong aritmia yang berlamaan dapat mencetuskan terjadinya tachyarrhythmia induced cardiomyopathy. Oleh karena itu, maka pentinglah kita mengakses ada tidaknya masalah tiroid pada pasien heart failure. Ini adalah patofisiologi bagaimana mekanisme hormon tiroid menyebabkan heart failure. Kita lihat adanya rendahnya kadar hormon tiroid akan menyebabkan disfungsi miokard yang akan menurunkan cardiac output, melalui aktivasi RAS system akan menurunkan renal blood flow yang akan meningkatkan renal sodium retention. Selain itu juga adanya disfungsi miokard akan mengaktifasi sympathetic activity yang akan menyebabkan vasokonstriksi. Ini adalah patofisiologi hipertiroidism pada heart failure. Kita lihat adanya peningkatan tiroid hormon akan menurunkan VVR dan meningkatkan heart rate yang akan meningkatkan CO, di mana ini akan menyebabkan low renal perfusion yang akan meningkatkan volume darah, di mana pada selanjutnya akan meningkatkan preload dan akan menurunkan afterload dan meningkatkan stroke volume. Dan pada jangka panjang tentunya ini peningkatan AF, heart failure, CHD, stroke akan meningkatkan atrial stiffness yang akan meningkatkan beban kerja jantung, cardiac overworkload dan LVM. Ini adalah meta-analisis bagaimana terjadi pentingnya hormon tiroid pada terjadinya risiko heart failure. Di sini kita lihat kadar TSH yang rendah yang tinggi yaitu 10 sampai 19,9 memiliki hazard rasio 1,86. Artinya pasien dengan kadar TSH yang tinggi 1,86 lipat lebih tinggi risiko terjadinya heart failure dibandingkan dengan kadar TSH yang normal. Ini adalah suatu studi dari Penn Heart Study yang menganalisis dari 1.365 pasien dengan disfungsi tiroid dengan gagal jantung dengan studi kohort prospektif. Di sini didapatkan bahwasannya subclinical hipotiroid dengan kadar TSH di atas 7 dan isolated low T3 terkait dengan poor prognosis pada pasien heart failure. Nah, bagaimana pasien gagal jantung dengan penyakit paru? Secara keseluruhan, pasien PPOK sering terdapat 20% pasien heart failure dan memiliki major impact pada gejala dan luaran klinis. Dan tata laksana gagal jantung well tolerated dapat toleransi dengan baik pada pasien PPOK. Beta blocker memang dapat memperburuk fungsi paru, akan tetapi bukan kontraindikasi pada pasien asma ataupun pada pasien PPOK, sesuai yang terlansir pada GOLD, yaitu Gold Initiative of Chronic Obstructive Lung ataupun Global Initiative of Asthma. Sebagai kesimpulan, komorbid dapat menyebabkan dan memperburuk gagal jantung, dan komorbid harus kita cari dan kita atasi untuk memberikan pelayanan gagal jantung yang holistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Dr. Andika telah memaparkan from the very basic basic daripada heart failure dengan komorbidnya ada sampai D yang telah dipaparkan secara bertahap dan sangat jelas. Barangkali nanti akan tidak banyak mengundang, tetapi tentunya akan ada orang lebih memahaminya lebih lanjut. Selanjutnya, karena waktu berjalan terus, kami undang Dr. Lita Dwi Suryani untuk memaparkan using beta blockers in patient with heart failure and comorbidities, the do's and the don't. Dr. Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pokja Gagal Jantung.
atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Sutomo Kasiman atas introduksinya, Prof. Dan tentu saja kepada para guru senior dan rekan-rekan yang mungkin sampai siang hari ini masih setia mengikuti rangkaian acara I Have Card kedua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu using beta blockers in patient with heart failure dan penyakit-penyakit comorbid, the do's and the don'ts. Slide. Ya. Baik. Sebagai berikut adalah outline dari topik yang akan saya bawakan. Pertama, kita akan sama-sama melihat apa saja penyakit penyerta atau komorbiditas yang sering dijumpai pada gagal jantung. Apabila Dr. Andika sebelumnya sudah memaparkan sebagian dari penyakit penyerta ini, terutama yang kardiovaskular, saya akan membawakan penyakit komorbid non-kardiovaskular, bagaimana insidensinya dan dampaknya terhadap prognosis dari pasien-pasien gagal jantung kita. Berikutnya akan dipaparkan mengenai salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam tata laksana gagal jantung, yaitu masih rendahnya penggunaan beta blocker pada pasien gagal jantung, terutama pasien-pasien yang memiliki penyakit penyerta. Kemudian kita lihat bersama apa bukti-bukti penelitian mengenai penggunaan beta blocker pada pasien gagal jantung yang memiliki penyakit penyerta, dan tentu saja apa yang sebaiknya kita lakukan dan sebaiknya tidak kita lakukan pada pasien-pasien gagal jantung. Slide. Ya, pasien gagal jantung kita ketahui sering kali memiliki penyakit penyerta, baik penyerta kardiovaskular maupun non-kardiovaskular, dan beberapa penyakit penyerta non-kardiovaskular yang sering ditemukan pada gagal jantung, diantaranya adalah gangguan fungsi ginjal, diabetes mellitus, dan chronic obstructive pulmonary disease, di mana adanya penyakit-penyakit penyerta ini akan menyebabkan terjadinya percepatan pada progresivitas dari gagal jantung. Slide. Kemudian juga memperburuk respon pengobatan gagal jantung, slide, dan bertanggung jawab terhadap angka hospitalisasi serta meningkatkan resiko mortalitas dan lama perawatan. Next slide. Nah, kita lihat di sini bahwa penyakit-penyakit penyerta pada gagal jantung akan meningkatkan risiko kematian karena berbagai sebab, kemudian juga kematian akibat perburukan gagal jantung, dan juga sudden cardiac death. Slide. Dari suatu studi besar yaitu Asian HF Study yang melibatkan kurang lebih 11 negara di Asia, beberapa data penting kita ketahui bahwa pada populasi gagal jantung di Asia, selain angka mortalitas yang cukup tinggi di atas 20%, bahwa penyakit penyerta seperti chronic kidney disease merupakan salah satu penyakit penyerta yang prevalensinya cukup tinggi pada populasi gagal jantung di Asia, dan juga masih rendahnya penggunaan beta blocker. Slide. Dari studi tersebut kita lihat bagaimana variasi penggunaan 3 pilar terapi gagal jantung, yaitu ACE atau ARB, beta blocker, dan MRA. Slide. Kita mungkin bisa berbangga hati bahwa penggunaan ACE inhibitor atau ARB di Indonesia adalah yang tertinggi di antara ke-11 negara di Asia. Namun sayangnya di sisi lain penggunaan beta blocker di Indonesia adalah yang terendah. Slide. Pada tabel ini kita lihat bahwa hanya 32% dari populasi gagal jantung di Indonesia yang mendapatkan terapi beta blocker. Next slide. Di mana hanya sebagian kecil dari populasi gagal jantung yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, kemudian chronic kidney disease, dan COPD yang mendapatkan terapi beta blocker dengan dosis sesuai dengan yang direkomendasikan oleh guidelines. Next slide. Padahal kita ketahui bahwa pada gagal jantung terjadi aktivasi sistem saraf simpatis yang menyebabkan terjadinya efek buruk terhadap organ dan menimbulkan konsekuensi hemodinamik akibat adanya aktivasi dari reseptor beta 1, beta 2, dan alfa, sehingga pemberian beta blocker akan mencegah terjadinya efek buruk dari aktivasi sistem saraf simpatis tersebut. Next slide.
manfaat beta blocker terhadap mortalitas pada pasien gagal jantung sudah terbukti dari banyak studi, diantaranya adalah beberapa landmark study seperti CBIS 1 dan 2, kemudian Copernicus, Merit Heart Failure, dan US Carvedilol yang menunjukkan manfaat beta blocker terhadap penurunan mortalitas pada gagal jantung. Next slide. Dari randomized control trial yang telah dilakukan, pemberian bisoprolol, metoprolol, dan carvedilol terbukti menurunkan angka kematian secara signifikan dibandingkan dengan beta blocker yang lain. Slide. Sehingga didukung dari bukti-bukti penelitian berskala besar tersebut, beta blocker bersama-sama dengan terapi ACE atau ARNI, MRA, dan SGLT2 inhibitor merupakan rekomendasi yang sangat kuat, mendapatkan rekomendasi yang sangat kuat dalam pedoman tata laksana gagal jantung sebagai 4 pilar terapi gagal jantung. Next slide. Slide. Sebelum masuk dalam penggunaan beta blocker untuk pasien gagal jantung dengan penyakit penyerta, sama-sama kita lihat kembali bagaimana panduan pemberian beta blocker untuk pasien gagal jantung secara umum. Next slide. Slide. Dari penelitian telah dipaparkan sebelumnya, kita sudah melihat mengapa beta blocker mendapatkan rekomendasi yang kuat untuk diberikan pada semua pasien yang memiliki atau memiliki riwayat gejala dari gagal jantung untuk menurunkan baik mortalitas maupun morbiditas selama tidak ada kontraindikasi. Kemudian, kapan waktu yang tepat untuk melakukan inisiasi beta blocker? Tentu saja dikatakan dalam guideline segera setelah pasien mendapatkan diagnosis gagal jantung dan berada dalam kondisi yang stabil. Apa saja beta blocker yang dapat diberikan? Dari guidelines ada 4 pilihan beta blocker yang dapat digunakan, yaitu bisoprolol, carvedilol, dan metoprolol suksinat atau nebivolol, yang direkomendasikan untuk dimulai dengan dosis inisiasi yang rendah, kemudian dioptimalisasi sampai dengan dosis maksimal yang dapat ditoleransi. Next slide. Dan apabila didapatkan penyakit penyerta pada pasien gagal jantung, berikut adalah pemilihan jenis beta blocker yang direkomendasikan, seperti penggunaan bisoprolol atau metoprolol dan nebivolol yang dapat diberikan pada pasien gagal jantung yang memiliki penyakit penyerta COPD, atau carvedilol dan nebivolol yang menjadi pilihan pada pasien gagal jantung dengan komorbid diabetes. Next slide. Kemudian sebelum kita memberikan, tentu saja kita harus memastikan apakah ada kontraindikasi pemberian beta blocker dan hal-hal lain yang menjadi perhatian sebelum kita lakukan inisiasi beta blocker. Dikatakan bahwa sebetulnya asma dan COPD bukan merupakan suatu kontraindikasi pemberian beta blocker, dan kontraindikasi yang lain adalah second degree atau third degree AV block apabila pasien belum dalam kondisi pemasangan pacemaker. Perhatian lain adalah pada kondisi-kondisi severe atau advanced heart failure, kemudian pasien-pasien yang mengalami episode perburukan gagal jantung dalam waktu kurang dari 4 minggu, kemudian heart block atau heart rate yang kurang dari 60 kali per menit. Kemudian pasien-pasien dengan gejala kongesti yang menetap, kemudian pasien dengan systolic blood pressure kurang dari 90 mm raksa, atau pasien dengan tanda kongesti yang lain seperti peningkatan GVP, ASI-tes, kemudian adanya peripheral udem. Dikatakan harus dicapai kondisi euvolemia dulu sebelum memberikan atau memulai terapi beta blocker. Next slide. Lalu bagaimana panduan penggunaan beta blocker pada pasien gagal jantung yang memiliki penyakit penyerta gangguan fungsi ginjal? Next slide ya. Tata laksana gagal jantung dengan reduced ejection fraction pada pasien yang memiliki penyakit gagal ginjal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pasien yang tidak memiliki komorbid gagal ginjal, di mana pemberian ACE atau ARNI, MRA, dan juga beta blocker tetap menjadi pilar utama dalam tata laksana gagal jantung. Dengan agent yang direkomendasikan untuk diberikan, agent beta blocker yang direkomendasikan adalah carvedilol, metoprolol tartat, atau bisoprolol. Tentu saja dengan perhatian-perhatian terhadap hal-hal khusus seperti menghindari penggunaan obat-obat yang dapat menurunkan fungsi ginjal lebih lanjut seperti golongan NSAID,
kemudian antibiotik golongan aminoglikosid, dan penggunaan zat-zat kontras. Dan juga mengatasi kondisi-kondisi lain seperti anemia, defisiensi zat besi, defisiensi vitamin B, dan tiamin. Dengan tata laksana tersebut, maka dapat mencegah progresivitas dari gagal ginjal dan gagal jantung. Next slide. Berikut adalah level rekomendasi dari berbagai terapi untuk HFrEF dengan penyakit penyerta gangguan fungsi ginjal pada berbagai stage. Kita lihat di sini bahwa pada CKD stage 1-3, ACE atau ARB, ARNI, dan MRA dan juga beta blocker memiliki strong recommendation. Nah, pada CKD stage 4 dan 5 berbeda dengan ACE atau ARB, ARNI, dan MRA yang level rekomendasinya kurang kuat. Pada beta blocker masih memiliki kelas rekomendasi yang moderate. Kemudian bagaimana bukti penelitian yang mendukung pemberian beta blocker pada pasien yang menjalani dialisis? Dari beberapa randomized control trial terdapat asosiasi yang signifikan antara penggunaan beta blocker dengan penurunan all-cause mortality, cardiovascular mortality, juga cardiovascular event dan hospitalisasi. Sementara studi observasional menunjukkan terdapat perbedaan bermakna pada all-cause mortality antara kelompok pasien yang menjalani dialisis yang mendapatkan terapi beta blocker dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan terapi beta blocker. Sehingga beta blocker tampaknya akan memberikan manfaat dalam menurunkan mortalitas pada pasien yang menjalani dialisis. Next slide. Bagaimana dengan populasi gagal jantung yang menjalani dialisis? Manfaat pemberian beta blocker, dalam hal ini carvedilol, pada populasi gagal jantung yaitu dilated cardiomyopathy yang menjalani dialisis, ini dapat kita lihat pada suatu double-blind placebo control trial di mana terdapat perbaikan pada parameter echo seperti penurunan LV volume, kemudian perbaikan pada left ventricular ejection fraction, dan perbaikan pada kapasitas fungsional pasca pemberian beta blocker pada sampai bulan ke-6 dan konsisten sampai bulan ke-12. Next slide. Berikutnya bagaimana penggunaan beta blocker pada pasien gagal jantung yang memiliki penyakit penyerta diabetes mellitus. Next slide. Sudah dipaparkan oleh Dr. Andika bahwa beta blocker memiliki efek terhadap metabolisme glukosa dan lemak, dan bahwa terdapat kontroversi sebelumnya bahwa penggunaan beta blocker ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya kontrol glukosa dan lipid yang buruk, serta menyebabkan terjadinya penumpulan gejala hipoglikemia pada pasien-pasien diabetes mellitus. Namun kalau dilihat dari penelitian yang ada, penggunaan beta blocker generasi ketiga yaitu carvedilol ternyata memberikan efek positif terhadap metabolisme glukosa. Next. Kita lihat di sini bahwa dibandingkan dengan metoprolol, carvedilol memiliki efek tidak menyebabkan perburukan terhadap kontrol baik glukosa, lipid, kemudian juga tidak meningkatkan risiko terjadinya mikroalbuminuria dan tidak menyebabkan peningkatan berat badan. Dalam kata lain, memiliki efek yang minimal terhadap metabolisme glukosa dan lipid. Next slide. Kemudian serangkaian RCT dan meta-analisis juga membuktikan bahwa pemberian beta blocker pada pasien gagal jantung dengan diabetes mellitus mampu menekan angka morbiditas dan mortalitas tidak jauh berbeda hanya dengan pasien gagal jantung yang tidak memiliki diabetes mellitus. Sehingga bukti penelitian tersebut pada akhirnya mematahkan kekhawatiran yang bersifat teoritis terkait risiko terjadinya hipoglikemia serta kontrol glukosa dan lipid yang buruk pada pasien gagal jantung dengan diabetes mellitus. Oleh karena itu, konsensus